dia tak baik ni sebab tu awak depres contohnya. Ni antara stigma yang kita lalui. Jadi dari sudut psikospiritual itu Prof, macam mana kita nak jelaskan betul ke stigma ni dan apa cara paling baik kita nak kendalikan stigma ni? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Soalan yang amat baik tetapi sangat mencabar. Terutama sekali apabila saya mungkin akan memberikan jawapan ataupun respon yang agak bersifat, boleh saya berdiri? Boleh, dipersilakan Prof. Ya. Kita membicarakan persoalan stigma keagamaan. Kita harus faham bahawa agama kita, agama Islam ini adalah agama yang datang dari luar dan masuk ke dalam masyarakat kita memperbarui imajinasi dan pemikiran kita sebagai bangsa Melayu. Jadi dia membentuk stigma yang tersendiri. Kita ambil contoh, apabila kita tanya apa itu agama, kita juga confused. Kita mungkin tak sedar bahawa kita perlu bertanya diri kita, apa itu agama? Kalau dalam bahasa Arab, ad-din itu membicarakan persoalan perlakuan. Setiap perlakuan akan membawa satu natijah. Itu makna ad-din dalam bahasa Arab. Bila kita pergi kepada perkataan zikir, kita menggambarkan zikir itu kita mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi itu imajinasi yang kita gambarkan. Sedangkan orang Arab bila sebut zikir itu, iaitu awareness of the human. Full awareness of something. That means full conscious. That means zikir. Bila kita sebut salat, apa itu salat? Salat itu daripada perkataan silwun dalam bahasa Arab. Seperti mana perkataan Allah daripada perkataan ilhun. Ilhun ini ada di dalam 3 bahasa utama dunia, bahasa Arab, bahasa Yahudi, bahasa Nasrani. Ataupun kita panggil Arabic, Hebrew and Semitic. Nasrani, bahasa Sirik. Okey, jadi ketiga-tiga bahasa ini menggunakan perkataan ilhun. Bila ditambahkan the, bahasa Arabnya al, maka jadilah Allah. So, ilhun ini membawa makna menuju ke arah satu destination. Dan itulah yang kita ucapkan di dalam salat kita, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Aku menghadapkan wajah. Itu makna ilhun, makna Allah. Bila kita pergi kepada salat itu daripada bisik dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita sebagai orang Melayu, kita transformkan dia kepada mbah. Jadi di dalam imajinasi kita ada simbol-simbol yang disembah. Kerana kita inherit daripada budaya lama kita. Jadi di sini yang menjadi permasalahan di dalam penting jemahan yang menangani teks wahyu terutama sekali. Kerana Quranul Karim adalah merupakan revelation, teks wahyu yang mempunyai kebenaran, maka penterjemahannya juga mesti sekurang-kurangnya sampai kepada 90% accurate. Saya rasa cukup untuk saya setakat itu. Wallahualam. Terima kasih Prof. Okey, kita buka kepada saya dah nampak tangan pertama di atas. Mungkin Urus Setia boleh sampaikan mikrofon di atas. Tuan kita di atas sana, mohon sebutkan nama dan juga institusi mungkin. Kita buka soalan pertama. Okey, Tuan sebentar ya. Ada sedikit tambahan daripada panel untuk soalan tadi. Okey. Terima kasih. Saya duduk saja. Ya, boleh. Okay. Stigma. Iya. Okay. Saya tambahkan dari perspektif psikologi.
Stigma muncul karena berulang-ulang terjadi, ada pengalaman tidak menyenangkan, pengalaman buruk, berulang-ulang terjadi dan akhirnya menjadi stigma. Terutama dalam bidang activity religion, mungkin sholat, puasa, terutama sholat. Jadi kebanyakan mungkin kasus di Indonesia, anak-anak dari sejak kecil ketika mengajarkan agama, mengetahui Allah, itu bentuknya dalam menakut-nakuti, scare. Gitu. Jadi sholat, kalau tidak sholat nanti Allah marah. You must sholat, you have sholat. If you don't sholat, so Allah is angry with you and you will go to hell. Gitu. Kondisi ini terus-menerus terjadi sehingga anak-anak menjadi takut dan menganggap bahwa Allah is scary. Gitu. Allah itu menakutkan, Allah itu kejam. Jadi sejak kecil menyampaikan konteks keagamaan, ibadah itu memang harus menyenangkan. Mengajak, mengenalkan dengan cara-cara yang asik, dengan melalui membaca buku cerita, mengajak, sehingga anak menganggap bahwa sholat itu adalah sesuatu yang fun, sesuatu yang kegiatan ibadah yang menyenangkan, sehingga tidak menjadi stigma negatif. Sehingga anak-anak ketika sholat dari sejak kecil menyenangkan, ibadah-ibadah yang lain menyenangkan, puasa, bersedekah, maka dia menganggap bahwa Allah itu baik dan tidak terbentuk distorsi kognitif dalam pikirannya. Jadi dia punya pikiran yang baik tentang Allah, tentang konsep Tuhan, sehingga ketika dia remaja, ini akan membentuk bahwa Allah loves me gitu. Allah itu bukan sesuatu sosok yang menakutkan, sehingga ketika dia remaja pun dia happy saja ketika dia beribadah. Nah, kondisi ini kalau terus-menerus menakut-nakuti itu akan menjadi stigma. Itu yang kesimpulan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Dr. Nurul Sakinah. Kita beralih kepada soalan from one gentleman up there. Dipersilakan Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya sedikit kepada Profesor Nurul Sakinah dan juga kalau boleh kepada profesor-profesor lain dari Malaysia tapi tidak ada di atas sana. Saya ingin bertanya, oleh sebab kita ada satu masalah yang besar yang merangkumi umat Malaysia dan juga Indonesia. Dan masalah ini adalah sebenarnya masalah orang Malaysia. Kita dulu kita tidak dapat mencari orang-orang gaji yang kita mampu pada Malaysia untuk menjaga anak-anak kita. Jadi apa yang berlaku setelah itu ialah saya fikir kerajaan Malaysia dan Indonesia berpakat supaya orang-orang gaji daripada Indonesia ya dapat dibawa ke Malaysia. Jadi saya nak tanya, apakah profesor-profesor, pengkaji-pengkaji kita daripada universiti-universiti di Indonesia dan juga universiti di Malaysia, adakah mereka sedang mengkaji masalah-masalah yang timbul daripada perkara ini? Saya pasti masalah ini sedang dilihat, tapi dari segi ekonomi dan bisnes. Tetapi tidak dari segi sosial, dari segi psikologi, apatah lagi psikospiritual. Jadi saya nak tanya, adakah, sebab saya tidak tahu, saya bukan lagi di universiti, jadi adakah di universiti sedang menjalankan penyelidikan mengenai masalah ini? Terima kasih. Okey, terima kasih. Kita minta seorang satu panel. Saya dapat note daripada urus setia. 1 hingga 2 minit sahaja untuk jawab. So, Prof. Dr. Sakinah akan jawab.
Yes. Tentang mental health. Untuk anak-anaknya gitu. Oke. Thank you for your question. This is very good. Di Indonesia sendiri, kita ada kementerian yang sangat support ya berkaitan dengan para TKI di Indonesia. Jadi itu mungkin ada beberapa kasus TKI di Indonesia itu mencuat, terutama mungkin di Malaysia, di Arab Saudi seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan kondisi pemerintahan yang baru, terutama di bawah kepemimpinan Presiden Pak Prabowo, itu sudah lebih terarah. Memang sebelumnya di masa presiden yang lama juga sudah lebih terarah. Kita sangat support ya, jadi tetap membantu kondisi well-being terutama anak-anaknya. Jadi memang di sana kita ada duta-duta Indonesia di setiap negara dan itu tetap ada kajian-kajian terutama psikospiritual untuk menguatkan para orang tua yang sebagai TKI dan terutama tetap ada komunitas-komunitas yang terus support membantu membentuk mental health ini di setiap duta-duta Indonesia yang ada di beberapa kota-kota dunia dan terutama juga membantu bagaimana pendidikan education untuk anak-anak TKI yang ada di dunia. Mungkin seperti itu. Okey. Terima kasih Prof. Dr. Sakinah. Saya minta maaf, saya terpaksa tutup. Saya ingat saya adalah moderator yang garang, rupanya urus setia lagi garang. Okey, sebagai rumusan kita telah dengar pelbagai pandangan dan pengalaman yang buka mata bahawa pendekatan psikospiritual Islam bukanlah satu alternatif semata, tapi satu pelengkap yang sangat diperlukan dalam landscape rawatan kesihatan mental. Gabungan ilmu psikologi moden dan hikmah Islam mampu membentuk satu model penyembuhan yang holistik insya-Allah. Okey, terima kasih diucapkan kepada semua panelis atas perkongsian yang bermakna dan kepada para peserta dan audiens kita atas perhatian yang diberikan. Saya Nismawati Mokhtar, Pegawai Psikologi Kanan di Pusat Kaunseling dan Pemerkasaan OKU, memohon 1000 kemaafan atas kekurangan saya sebagai moderator. Garang sikit hari ini. Semoga sesi ini menjadi pencetus kepada lebih banyak kolaborasi dalam negara-negara ASEAN. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Over to you. Thank you. Terima kasih moderator kita yang santun tapi tegas dengan masanya. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Nur Nismawati Mokhtar dan juga barisan ahli panel. Dipersilakan. Dipersilakan. Terima kasih lagi sekali kepada para barisan panel kita, Prof. Madya Dr. Muhammadul Bakir Haji Yaakob, Prof. Dr. Nurul Sakinah Daulay, Puan Nuraini Abdul Wahab dan juga Her Excellency Datuk Manchinda dari Kemboja. Seterusnya kita akan beralih ke sesi iaitu sidang selari yang akan berlangsung serentak di 5 lokasi yang berbeza. Jadi saya bacakan tempat-tempat dan juga tema-temanya untuk tuan-puan. Di auditorium kita akan ada sesi